Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Halo para penggiat K3. Nah, hari ini ya tim dari PJ K3 sedang melakukan proses pemeriksaan dan pengujian. Apa aja? Ada kita punya overhead crane, kita punya instalasi listrik, penyalur petir, lalu kita ada untuk apar juga ya. Kita uji semua supaya kita memenuhi regulasi. Nah, berdasarkan Permenaker 8 tahun 2020 bahwasanya pesawat angkat dan pesawat angkut wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Nah, sebagai lembaga pelatihan kerja LPK dan Pusat Sertifikasi K3, kita harus mematuhi itu semua. Supaya apa? Supaya peserta yang mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di LPK ini ya bisa mengikuti standar dan bisa selamat dan sehat. Yang pasti harus selamat ya. Oke, kita ikuti proses untuk uji riksa hari ini. Kita pengeboran kemarin sekitar sampai 13 sampai 15 meter kayaknya. Wah, pengeborannya itu. Dan pakainya BC ya 70 mili itu. Oh, 70 mili. Itu ada 2 titik. Itu tembaga murni. Tembaga murni, semua tembaga murni. Sampai tombaknya itu tembaga murni yang 4 meter itu. Ya, statis aja, Pak. Ya, makanya kemarin satu itu udah 0,3 sekian. Itu satu titik. Satu titik. Enggak, karena kan pertama Buluki mintanya 0,5 ohm. Wah, itu berat banget, itu harus 3 pengeboran. 0,05 ya. Iya. Kalau 0,5 bisa mencapai itu. Cuman harus 3 pengeboran. Nah, biayanya itu sangat luar biasa. Iya. Jadi memang LPK ini kita desain itu memang saya bilang kita ikutin semua deh. Iya. Apa standar-standar regulasinya, instalasi listrik, penyalur petir. Karena salah satu role model juga kan dari pelatihan gitu. Makanya tadi saya bilang kemarin nih, kan videoin deh supaya nanti bisa jadi bahan buat konten saya juga. Oh iya benar. Overhead, traveling crane. Karena kemarin Mbak Luki bilangnya, Mbak Luki, ini kan hoist crane doang kan kemarin kan? Iya. Karena ini bisa berjalan. Karena bisa berjalan. Overhead traveling crane. Overhead traveling crane. Kalau hoist crane doang cuma ini doang. Iya, naik turun. Cuma naik turun doang. Itu. Karena yang kita jual ke peserta itu overhead crane. Iya. Ya. Tingkat 3. Karena direct dan bukan Ya, sebenarnya kelompok alatnya masih masuknya ke overhead kan. Iya. Masuk besi. Ya. Samping kiri kanan aja. Nah, itu namanya apa? Sama, Pak. Sama. Overhead alat bantu kerawang ya. Dari ini standar kerawang. Iya. Kalau ini kan hook. Overhead traveling crane. Kalau kita biasa untuk OTC, overhead traveling crane, karena ada travelingnya. Oh iya, yang pengen orang OTC. Ini ada OTC nggak saya? OTC ini apa? Bedanya sama kalau jeep crane kan dia cuma maju mundur, nah itu hoist. Sebenarnya sih kalau maju mundur luar sama, karena dia berjalan juga, Bu. Kecuali kalau dia hanya gitu doang. Naik turun. Ini jadi berapa ton? 1 ton ya? 1 ton tadi. 24 kilogram. 24 kilo. 1 ton 24 kilo. Tadi ngukurnya pakai ini ya? Pakai itu. Masih ada? Ada Tahunya berapa ton itu dari mana? Ini
Satunya kan per kilo ada 6 Pak. Oh iya. Kita nggak mau alat dari pihak penyewanya. Penyewanya. Kan kita iya, kan kita punya alat besi gitu Ya, tuh. sebenarnya kalau kita sama klien Pak, itu biasanya ngambilnya kalau sehari-hari penggunaannya berapa bebannya. Oh. Gitu. Jadi kalau misalkan penggunaan cuma 500 kilo sebenarnya nggak masalah. Kalau misalkan diujinya 500 kilo gitu misalkan. Sehariannya penggunaannya berapa? Iya, sehari-hari Iya, berapa? kan kita cuma pakai yang segitu doang tuh. Iya. Ya kan? Nah, saya baloki 2,5 ton saya bilang mahal. Risiko Pak. Saya deg-degan loh, supaya saya deg-degan. Ini 2,5 ton, ini hancur semua nanti saya bilang. Saya bilang 125% kalau uji buat aplikasi kayak awalan tuh. Iya betul Pak. Tapi kan kita nggak menggunakan seperti itu. Iya. Untuk penggunaannya nggak seperti itu. Kecuali operasionalnya. Iya. Kecuali emang penggunaannya keseharian emang untuk beban berat gitu, besar gitu. saya bilang bisa nggak di bawah itu, saya bilang ini 2,5 ton dibebani 150%, goyang nanti saya bilang ini. Satu itu, yang kedua kita nggak pernah samping ngangkat segitu gitu loh. Kita praktik paling cuma 500 kilo itu ya. 500 kilo. Ya setengah ton doang itu gitu loh. Cuman buat praktik maju mundur naik ke atas dan cuman gitu. Cuma nanti kan ada pemeriksaan, ada pengujian. Nah bedanya di mana? Pemeriksaan kita biasanya visual sih Pak. Kalau pengujian kita ada tes beban seperti ini. Nah yang setahun sekali itu apa? Pemeriksaan biasanya. Itu pemeriksaan? Iya. Kalau pengujian? Kemudian ya biasanya kalau kayak gini kan dari baru nih. Biasanya 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Uji lagi. Oh 2 tahun sekali diuji. Berarti pengujian 2 tahun sekali, pemeriksaan setahun sekali. Jadi ini 2 tahun dulu masa berlaku. Karena dari baru juga. Setelah itu 1 tahun setelah itu. Oh gitu. Nah itu cara perawatannya gimana kalau kayak gini? Kalau dari ini biasanya kita dari selingnya dulu Pak, itu diukur. Biasanya kan dari awal kita uji berapa nih tadi kan ukuran selingnya, diameternya. Nanti kalau misalkan udah sering penggunaan kan pasti lama-lama mengipis dia. Iya, mengerus segala macam. Pasti nanti diukur lagi nanti untuk maintenance-nya. Pakai sigmat ya? Pakai sigmat. Pakai sigmat aja. Terus juga dari hooknya dilihat juga Pak. Kalau sekiranya ada kayak udah Tadi tuh, ada perubahan. kita tadi NDT perubahan bentuk udah kelihatan gitu. Dari hooknya kelihatan ada perubahan bentuk atau seperti apa. Wah, seru banget ya kita melakukan pemeriksaan dan pengujian terkait dengan kren, penyalur petir, lalu instalasi listrik, lalu kita uji juga apar dan lain sebagainya. Nah, dari PJK 3 Nariza Teknik Inspeksi sudah memberikan kita stiker bahwasannya kita selesai nih melakukan pemeriksaan pengujian, dan ya nanti kita akan urus ke Disnaker setempat untuk memperoleh suket, surat keterangan atau BAP atau SILO istilahnya ya, surat izin layak operasi, untuk semua alat-alat yang ada di LPK ini telah memenuhi persyaratan regulasi yang ada di Indonesia. Nah, pastikan teman-teman semua kalau mau pelatihan ya, siapapun teman-teman semua PJK 3 rekanan ya, silakan teman-teman bisa menggunakan lembaga pelatihan kerja LPK
dan pusat sertifikasi K3 di Alam Sutra, tepatnya di Kunciran di Jalan Gempol Raya. Ya, itu buat teman-teman semua. Sukses selalu.